Ya, terima kasih. Kita kembali lagi dalam obrolan. Sekarang saya sudah punya dua teman diskusi. Satu Bung Alif, lalu kemudian sekarang yang kedua Bung Ray Rangkuti yang pakai selalu setia dengan pecinya ini. Ini ruangan baru kita ini ya. Oh iya, begitu. Untuk mendekatkan iya. ke ini. Ada juga lah perubahan-perubahan dikit. Nah, ini mendekat ke istana nih. Oh gitu ya? Usaha titik lokasinya ya. Betul. Jadi kita udah dari selatan ke pusat kita. Iya, betul. Begitu. Konon gerakannya harus lebih mendekat ke iya. Makin ke sana makin berisik kan dekat rel kereta soalnya. Iya. Nah, Bung, ini dua-duanya itu diundang karena dua-duanya pernah mengalami bagaimana mereka dikejar-kejar oleh aparat. Nah, Bung Ray ini sejak mahasiswa udah dikejar-kejar, lalu kemudian menjadi aktivis yang memantau pelaksanaan pemilu di zaman Orde Baru juga dikejar-kejar oleh aparat. Nah, sekarang ini dia juga termasuk orang yang gelisah dengan apa yang terjadi belakangan ini. Nah, sekarang dikejar-kejar dinasti politik, Mas. Sekarang dikejar-kejar oleh dinasti politik. Iya, kita jadinya begini ya. Begitu dikejar oleh dinasti politik, aku sebetulnya akan kemana-mana ya, semua. Saya sebetulnya berharap banyak ya. Pemilu 2024 ini saatnya kita menikmati gagasan versus gagasan gitu. Ya, kita lebih tenang sedikit, lebih enjoy sedikit. Karena 2014 dan levelnya udah meningkat ya. 2014 kan kita dihadapi dengan pemilu yang penuh dengan isu politik identitas kan. Betul. Nah, di 2017 pilkada juga begitu, DKI Jakarta. Kan kita puncaknya di situ. 2019 penggunaan hoax yang begitu tinggi. Di Pilpres 2019 itu. Betul. Nah, ini duanya syukurnya kita bisa lewati lah. Dan hanya hitungan beberapa bulan sebelum Pilpres dilaksanakan, tiba-tiba muncul isu dinasti ini gitu. Yang kita udah merasa, wah ini kayaknya lebih santai lagi kita melihat yang sekarang ini gitu. Jadi kita hitungannya bukan lagi ini mau menggolkan apa, mau enggak itu dulu. Bayangan kita itu, ini lebih kita menikmati aja angka segini turun segini gitu ya. Sampai kemudian muncullah isu dinasti ini gitu. Dan begitu dinasti ini muncul ya saya pribadi tidak dalam posisi yang mengatakan bisa netral. Kenapa saya mengatakan bisa netral? Ya karena sejak dari awal itu yang kita perjuangkan 98. Nggak boleh ada yang namanya dinasti. Nah dinasti itu ya awal menuju ke nepotisme. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu begitu ada dinasti dan dinastinya terang benderang dari sudut manapun Anda masuk, ya inilah yang disebut dengan contoh dinasti politik itu gitu. Ya saya nggak bisa mengambil posisi netral. Harus mengambil posisi. Dan ini berbahaya. Ini bukan soal si A, si B. Ini soal praktek dinasti yang nggak boleh ditolerir. Bahwa kemudian Anda bersama dengan itu, sekiranya katakanlah misalnya begini, nanti kalau Ganjar sama Gibran, kan belum tentu Anda protes. Tentu. Dengan siapapun kalau modelnya begini, kita akan protes. Tentu. Dengan kan? cara-cara seperti ini gitu. Kan sama seperti orang mengatakan, kan dulu kita 2019 itu disebut pengamat pemilu. Cebong. Oh, cebong kampret. Ya kan itu kan petanya cebong kampret. Rai pengamat cebong. Kita disebut pengamat cebong kan karena dianggap lebih memihak Jokowi. Ya apa nih komentar-komentarnya lah begitu kan. Aku selalu diam karena selalu saya mengatakan kita akan buktikan nanti. Faktanya saya sedikit pun saya nggak mengambil keuntungan politik dari komentar-komentar saya kan gitu. 2019 itu saya tetap di luar, meskipun diajak ke dalam saya nggak mau, saya tetap berada di luar gitu. Nah, yang saya mau katakan ini, Bas, kalau orang dulu mengidentifikasi saya sebagai pengamat cebong, hari ini sudah terjawab. Hari ini terjawab, saya kalau Anda begitu ya saya Anda lawan. Gitu. Ya, artinya ketika seseorang dia menjadi harapan ya kita dukung bersama. Ya. Ketika dia menunjukkan kalau ia berjalan memberi penghargaan, kalau ia berjalan di jalan yang tepat, ya kita memberi apresiasi. Kita akan jaga, tapi kalau tidak ya kita akan ingatkan. Dan itu yang terjadi hari ini. Ini nyambung tadi dengan apa yang sudah diingatkan sebelumnya. Pemilu 2024 ini sudah terlihat curang sejak dalam pikiran. Ya.
Nah ini gimana nih? Ya, iya. Ke Bung Alif dulu, karena Bung Alif tadi yang menyampaikan itu bahwa ini kita mesti lawan karena pemilu 2024 ini sudah curang sejak dalam pikiran. Nah, itu gimana? Saya tadi sempat menyebutkannya ya, betapa kita memang harus memprotes dan melawan situasi ini karena memang kecurangan-kecurangan yang sudah berlangsung, bahkan kecurangan di dalam sejak dirancang, makanya saya sebut sebagai curang sejak dalam pikiran. 16 Oktober itu memperlihatkan betapa kemudian kreasinya itu sudah dirancang jauh sebelumnya. Ini ada yang luput, saya akan cerita kronologi sedikit ya, menyita waktu sebentar. Karena ada yang luput juga baik ditulis oleh media massa maupun juga di dalam investigasinya Tempo. Ya. Kronologinya kan begini, kita harus lihat bahwa pemeriksaan Mahkamah Konstitusi pertama terhadap gugatan atau permohonan uji mengenai usia itu pada awal April 2023, bulan April. Jadi kalau ada yang menyebut bahwa itu menjelang akhir ketika kemudian Jokowi tidak terlalu percaya pada Prabowo maka dia menyodorkan anaknya, ini seolah-olah lepas dari persidangan di tanggal 5 April. Ini anakronistik penjelasannya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada bulan Maret 2023. Apa dasar permohonan uji ini? Pertemuan PSI dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor yang terdokumentasi oleh media. Jadi ini bukan info A1, info rahasia, tidak. Semua ada di media. Ya, Februari ada pertemuan memang dengan Jokowi, pengurus PSI Pusat. Lalu kemudian di awal Maret kita tahu ada apa ini yang gede itu namanya? Baliho dan billboard besar-besar di wilayah Depok, di wilayah Jakarta. PSI tegak lurus dengan Jokowi. Bersamaan dengan baliho Kaisang Depok 1. Itu kan bulan Maret 2023 ini. Jadi sudah ada rencana untuk itu, setidaknya yang bisa dipindai melalui media massa oleh publik adalah bulan Februari. Tapi rencana ini kapan sebetulnya mulai berlangsung? Seyogyanya jauh sebelum itu. Gitu. Jadi ini tidak ada sebetulnya urusan dengan satu, Jokowi tidak percaya Prabowo, maka dia menitipkan anaknya, Gibran, untuk mendampingi Prabowo berkuasa nanti. Nggak ada urusan dengan itu. Jokowi memang sudah merancang ini agar anaknya masuk dalam kekuasaan jauh waktu sebelumnya. Yang kedua, ini pun tidak ada urusan dengan bahwa ini karena Ibu Iriana kesal pada situasi Rakernas di PDIP di Kemayoran karena Jokowi dianggap bukan apa-apa tanpa PDIP. Itu berlangsung bulan Januari. Gitu. Ini bukan persoalan sakit hati seorang ibu negara 1 bulan lalu diakomodasi oleh suaminya, tidak. Jadi itu ini narasi yang saya setuju dengan seorang aktivis pendidikan dan perempuan di Indonesia yang menyebut bahwa narasi-narasi yang menyebutkan bahwa ini semua Ibu Iriana sebagai master, tapi saya nggak bilang dia nggak berkontribusi, saya kira dia pasti kontribusi. Tapi narasi semacam itu narasi yang misoginis, yang menempatkan seolah-olah ini biang keroknya semua adalah Ibu Iriana. Ya tidak. Ya. Ibu Iriana seorang diri tidak mungkin bisa merancang ini semua, begitu. Jadi ini tetap kita harus tahu bahwa ada di pikiran Jokowi sejak lama, gitu. Nah, kronologi tadi memperlihatkan setidaknya bahkan di dalam proses Mahkamah Konstitusi saja ini sudah berlangsung dari awal tahun. Belum lagi kalau kita tahu juga bagaimana tim-tim yang dibuat yang sudah diakui juga oleh salah seorang pentolan timnya, misalnya Andi Wijayanto, bahwa November 2021 Jokowi kan menyatakan diri untuk kamu bantu Ganjar, begitu kan. Tapi kan kita tahu juga ada tim lain yang di bawah Mensesnek Pratikno. Sekali lagi ini informasinya semua ada di media massa ya. Kamu bantu Prabowo. Jadi main dua kakinya Jokowi ini baik di Ganjar dan di Prabowo, apakah ini dalam rangka mempertemukan keduanya? Sebetulnya kan tidak ternyata. Jadi bahwa ada Prabowo Ganjar dipasangkan, dia tahu ini nggak bakal disetujui oleh Ibu Megawati. Ini ilusi yang coba dibangun kepada kita bahwa sebetulnya rencana Pak Jokowi, Prabowo Ganjar supaya Indonesia damai, maju begitu. Enggak, itu terbantahkan dengan bahwa nyata-nyata dia sudah panggil PSI jauh-jauh hari untuk menggolkan Gibran.
Belum lagi kalau kita tarik lagi sedikit ke belakang, cerita tentang upaya untuk merubah konstitusi agar bisa 3 periode. Tawar-menawar dengan menyodorkan kepada Ibu Megawati, karena Ibu Mega kan termasuk tokoh yang pingin ada GBHN. Ya. Kalau ada GBHN, tapi kemudian tawarannya supaya ada amandemen kembali terhadap Undang-Undang Dasar, Presiden 3 periode. Betul. Sudah cukup lama gagasan itu berlangsung. Apa yang ditakutkan oleh Jokowi sehingga dia harus mencurangi pemilu? Nah, itu kan pertanyaan besarnya. Apakah semata-mata karena hilirisasi tambang? Apakah semata-mata karena dia takut IKN tidak dilanjutkan? Saya kira 2 proyek besar ini kan bukan sesuatu yang akan dibiarkan mubazir oleh pemimpin berikutnya. Nggak mungkin. Bahwa nanti ada delay dalam pembangunan IKN, ya nggak apa-apa. Itu kan tergantung keuangan negara. Karena selama ini kan juga ada banyak juga proyek-proyek strategis nasional Jokowi kan yang mula-mula bilangnya tidak akan menggunakan APBN, tapi ternyata menggunakan APBN semacam IKN, gitu kan. Investigasi Tempo terakhir kan menunjukkan bahwa di IKN ini tidak ada lagi proyek yang dilakukan oleh swasta. Jadi ketika Pak Jokowi pasang foto dia sedang mur sebuah baja gitu ya, sebagai tanda groundbreaking, besoknya udah nggak ada pekerjaan lagi. Itu kan harusnya rumah sakit, kemudian juga apartemen, untuk swasta itu ternyata nggak ada. Yang tetap jalan adalah proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh APBN. Artinya kan itu kan harus dievaluasi. Pemimpin berikutnya bisa saja memutuskan melanjutkan atau menundanya. Dan Jokowi nggak perlu takut tentang itu. Kalau dia minta bahwa itu adalah salah satu legacy besar saya, kita akan selalu mencatat bahwa dia yang memindahkan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain, terlepas kontroversinya. Kalau ketakutan dia cuma itu. Jadi saya duga ada ketakutan lain yang jauh lebih besar dari soal itu. Sebelum ketakutan lain itu, saya ke Bung Ray dulu mengkonfirmasi. Bung Ray setuju bahwa memang kalau melihat pemilu 2024 ini sudah curang sejak dalam perencanaan. Ada istilah Bung Alif tadi, ini sudah curang sejak dalam pikiran. Ya kalau dilihat dari konteks ya 3 periode, perpanjangan masa jabatan, kemudian penggabungan Jokowi Prabowo gitu kan pernah juga ada Prabowo Jokowi kan gerakannya gitu, lalu kemudian sekarang ke anaknya gitu. Ya memang kata dasarnya satu, ambisi gitu. Nah ambisi itu ditopang oleh yang nggak penting aturan, yang penting itu ambisi. Kalau aturan yang menghalangi, aturannya kita ubah. Gitu loh kira-kira itu. Dan itu bukan kali pertama terjadi di eranya Pak Jokowi kan. Beberapa aturan ya seperti kasus Omnibus Law dianggap begini-begini, ketahuan begini-begini, ya aturan itu yang diubah, bukan yang kesalahannya gitu loh. Karena ada beberapa kali tuh. Perpu, macam dan sebagainya. Soal tatib di DPR, tatibnya yang diubah, gitu kan? Kan Anda tahu tuh dulu tuh kasus apa itu, korum nggak korum, ya kan? Tatibnya yang diubah. Itu dan sebagainya. Jadi udah bukan sekali 2 kali. Jadi ini berkali-kali kita lihat di mana Pak Jokowi ya demi tujuan, demi ambisi ubah aturan. Gitu. Jadi bukan ambisi dicapai dengan aturan, tapi ambisi jalan terus sembari mengubah aturannya gitu. Dan itu karena lolos di 2 kali ujian gitu, di 2 kali praktek. Nah, beliau melihatnya mungkin ada peluang di konstitusinya gitu loh. Nah, tapi pada tingkat itu ya tentu Ibu Mega nggak bisa. Artinya begini, Bas. Bukan bangsa ini dulu. Artinya Ibu Mega mungkin sedikit memaklumi Anda ketika ini gitu ya. Ya udah demi Omnibus Law aturannya kita undang. Kan kira-kira gitu. Demi ini tatibnya kita undang. Demi IKN ya undang-undang. Oke, itu diloloskan oleh Ibu lah kan. Tapi kalau Anda menyentuh konstitusi untuk kekuasaan, di situ batasnya. Kata Ibu Mega. Tetap ada yang keramat. Bukan soal itu batasnya. Gitu. Kecuali kita mengubah konstitusi demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau Anda mengubah konstitusi demi ambisi pribadi Anda, di situ batas. Di sini pembeda Anda dengan saya. Kira-kira itu lebih Mega. Nah, kalau itu yang saya sebut, kalau kelihatan Pak Jokowi ini lihat ini masuk, PDI seperti
oke-oke aja dulu, dipermaklumkan gitu ya. Tapi dan karena itu beliau mungkin merasa is oke terus nih gitu. Naiklah ke konstitusi itu. Dan konsistensi semacam itu kan sebetulnya tidak disembunyikan oleh Jokowi. Dalam banyak pidato kan dia selalu bilang bahwa kita ini pingin maju, pengen begini. Kalau kemudian ini regulasi menghambat, potong, hapus, ganti. Oke, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.